Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Cikal Mikelwali dan teman saya Muhammad Zakir Fasasafi. Kita di sini akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Reading Text for Quran Studies, dan kami akan membahas Nazala dan Wahyu. Nazala akan disampaikan oleh Mas Faiz dan saya akan menyampaikan Wahyu. Oke, mungkin kita pertama-tama akan membahas Nazala dulu ya. Mungkin yang belajar ini, yang dapat bagian di sini Nazala adalah Mas Faiz dulu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nazala. Yang pada Al-Quran, di dalam Al-Quran, Nazala disebutkan sebanyak 293 kali dalam bentuk kata yang berbeda. Nah, dalam makna ini terdapat dua makna, yaitu dari makna non-Arab dan makna Quran. Yang dari makna puisi Arab tersebut, Nazala berarti yaitu sesuatu yang turun atau naik sesuatu yang turun dari kuda atau dari unta. Sedangkan dalam artian Quran di sini yaitu sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Oke, jadi pengertian Nazala diartikan seperti itu. Nah, terus nih, bagaimana arti kata wahyu dalam pembahasan kali ini? Oke, kalau Nazala kan tadi kan ada yang sebelum Al-Quran itu turun dari unta ataupun dari kuda, lalu masuk ke Quran itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah gitu kan. Lalu apa itu wahyu? Kita akan memulai wahyu itu dalam bahasa Arab, kata wahyu itu berarti menyampaikan suatu informasi. Zaman dulu, zaman pra-Quran, wahyu itu digunakan oleh para penyair-penyair Arab. Para penyair-penyair Arab itu untuk memaknai sesuatu yang sulit dipahami, seperti teks-teks kuno, kata-kata yang simbolik, begitu. Karena sebagian dari kita di Indonesia, karena kita dari kecil itu sudah diberi pemahaman tentang wahyu itu ya Quran itu. Wahyu itu Quran, dan yang menyampaikan malaikat Jibril dari Allah itu, dan yang menerimanya Nabi Muhammad. Pemahaman itu memang benar, cuman ketika kita mengkaji lebih dalam lagi, wahyu itu lebih dari sekedar itu. Baik, selanjutnya wahyu itu sebagai komunikasi khusus. Jadi jangan disampaikan wahyu itu sebagai ya seperti saya dan Mas Faiz ini berbicara, tapi wahyu itu sebagai komunikasi khusus yang dilakukan oleh Tuhan dan makhluk-makhluk pilihannya. Jadi nggak semua wahyu itu, nggak semua manusia itu bisa menerima wahyu. Contohnya apa untuk Contohnya wahyu itu nanti kita akan bahas sesi berikutnya. Contohnya seperti Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menurunkan ke Nabi Muhammad. Lalu ada Allah yang menurunkan secara langsung. Kan nanti wahyu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama wahyu secara langsung, yang kita tahu peristiwa Isra Mi'raj yang ditulis di Al-Quran surat Al-Isra, yang punya itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Yang itu kan wahyu secara langsung yang memerintahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk ibadah atau inti dari Islam, yaitu sholat. Jadi Allah mengirim malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat lagi ke Sidratul Muntaha untuk memberikan perintah sholat itu. Nah, itu wahyu secara langsung. Lalu yang kedua ada wahyu dari balik ijab, wahyu atau ada yang menyebutnya wahyu dari balik tabir. Seperti contohnya kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa itu ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Nabi Musa, banyak kisah-kisah yang kita ketahui, Nabi Musa itu berbicara dengan Allah, tapi Nabi Musa tidak bisa melihat Allah.
Kan yang kita tahu, yang ceritanya misalnya Nabi Musa yang pengen melihat Allah, terus sama Allah Nabi Musa suruh melihat ke apa? Bukit. Ke bukit, dan bukit itu meledak. Bukit itu hancur, Nabi Musa langsung pingsan. Ketika Nabi Musa terbangun, Nabi Musa sadar bahwa ia telah lancang pengen melihat Allah, karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Allah tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang, meskipun Nabi Musa nabi. Nah itu wahyu dari hijab. Yang ketiga itu wahyu yang melalui perantara, yang kita tahu sekarang ini Quran. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah itu yang kita pahami seperti sekarang. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk nazalah dalam Al-Quran itu banyak sekali bentuknya ya teman-teman. Ada yang nazala, anzala, tanzil, dan dari bentuk-bentuk tersebut itu kurang lebih perbedaan antara keduanya itu semuanya itu sangat kecil, atau bahkan mungkin telah hilang dalam proses transisi teks. Selanjutnya yaitu Allah sebagai pelaku utama menurunkan, yang dimana 90% di Al-Quran itu menjadikan Allah sebagai pelaku tindakan tersebut, yaitu yang menurunkan itu. Nah, selanjutnya yaitu dua tingkat langit dan bumi, yang dimana kita tahu ada langit dan ada bumi kan. Nah, proses turunnya itu disebut nazala. Nah, terus yang cara bahasanya itu ini kurir, yaitu yang ditugaskan untuk menurunkan, yaitu malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril yang menurunkan hal tersebut. Selanjutnya Allah itu tidak turun, tapi melalui perantara, yaitu malaikat Jibril yang menurunkan hal tersebut. Selanjutnya apa saja sih yang diturunkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu yang bukan wahyu, yaitu hujan, air, rezeki, dan yang lainnya. Sedangkan dalam berkaitan dengan wahyu, misalnya Alkitab, Al-Quran, ayat-ayat Allah, dan petunjuk ilahi. Lalu tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan dari Mas Faiz yang banyak nazala itu seperti contoh turunnya hujan, berkah, dan lain-lain. Lalu wahyu itu yang menerima siapa sih? Wahyu yang kita pahami kan, wahyu kan tadi seperti penjelasan di awal, wahyu itu yang menerima nabi dan rasul. Cuman ketika kita lihat lagi di surat An-Nahl itu lebah itu diperintah mendapat petunjuk dari Allah untuk cari makan dan membuat sarang. Lalu ada lagi ibunya Nabi Musa ketika itu di zaman Fir'aun, karena Fir'aun itu Ramses itu, Fir'aun telah bermimpi akan ada anak yang lahir dan akan menghancurkan kerajaannya. Maka ketika itu Nabi Musa membantai semua anak-anak, membunuh semua anak-anak bayi yang laki-laki. Lalu ibunya Nabi Musa dikasih petunjuk sama Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa, bayi Nabi Musa ini ke Sungai Nil yang nanti akan ditemukan oleh Siti Asyah itu. Lalu wahyu itu bukan sebagai hanya memberikan ya Al-Quran aja, memberikan kitab-kitab samawi, tapi sebagai penenang. Contohnya ada sebabun nuzul surat Ad-Duha itu karena Nabi Muhammad kan ketika itu ibaratnya minoritas, Islam zaman itu minoritas dan butuh penenang ketika dakwah dikucilkan, ketika dakwah dihujat, ketika dakwah dimaki-maki. Kan efek yang lebih besar itu dakwah ketika Nabi Muhammad itu disakiti. Contoh asbabun nuzul surat Ad-Duha, ketika itu ada hadis riwayat Bukhari, bunyinya saya lupa bunyinya itu seperti apa ya bunyinya. Ketika itu ada Jibril itu tidak menyampaikan wahyu bertahun-tahun. Jibril tidak menyampaikan wahyu bertahun-tahun. Itabasa Jibrilu alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraisyin
Abu To'a alaihi syaitonahu. Lalu orang kafir Quraisy, orang wanita Quraisy itu bilang setannya telah menjauhinya. Ketika itu Nabi Muhammad sedih, karena kenapa tidak turun wahyu. Nah, lalu turunlah ad-duha wadduha walaili idza saja sampai terakhirnya. Lalu wahyu juga diperuntukkan tidak hanya untuk memberikan petunjuk, penenangan, dan ada juga untuk memberikan pelajaran seperti akidah dan tauhid, lalu pelajaran hukum-hukum syariat dan sebagainya. Nah, lalu wahyu juga sebagai perintah, seperti contoh Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, li'ilai kalimatillah itu. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk Allah memerangi Fir'aun dan lain-lain sebagainya. Selain itu, konsep wahyu itu menunjukkan konsep wahyu itu luas. Jadi saya ingatkan lagi, wahyu itu bukan hanya komunikasi dari Allah ke makhluk-makhluk pilihannya dengan hanya membuat kitab, mengantarkan kitab, tapi banyak seperti tadi petunjuk untuk penenangan para nabi, untuk perintah dan sebagainya. Nazala dan wahyu ini ada hubungannya ya kan? Ada. Nazala dari atas ke bawah, sedangkan wahyu itu penyampaiannya atau isi pesannya. Sedangkan nazala kan bukan hanya dikhususkan untuk manusia, tetapi juga untuk para hewan, para tumbuhan dan lainnya yang bersifatnya umum. Berbeda dengan wahyu kan. Kalau wahyu itu diperuntukkan untuk orang-orang terpilih yang mendapatkan pesan tersebut. Lalu saya relevansi wahyu. Sebenarnya kan ya ngapain juga kita belajar tentang wahyu? Kan Quran udah sempurna, agama Islam udah sempurna. Ada di surat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kenapa sih ya kita itu diberikan wawasan, diberikan pemahaman bahwa Al-Quran itu bukan perkataannya Nabi Muhammad, memang yang menyampaikannya Nabi Muhammad. Karena di zaman itu, di zaman Nabi Muhammad, soal Allah tuh udah mendesain, Allah tuh udah mengatur semuanya bahwa Nabi Muhammad tuh dibuat sama Allah tuh ummi, yang itu kan tidak bisa baca dan nulis. Ya, nanti kalau misalnya Nabi Muhammad pintar baca, pintar nulis, nanti orang-orang kafir ketika itu beranggapan bahwa Quran itu ya buatan Nabi Muhammad. Ya karena Nabi Muhammad yang ummi aja, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Quran itu masih dikira itu Nabi Muhammad kan? Ya. Quran itu masih dikira perkataannya Nabi Muhammad. Lalu pemahaman ini juga membuat kita menghargai posisi Nabi, kita menghargai kalam Allah yang itu tuh benar-benar dari Allah. Karena susah untuk ketika itu Nabi Muhammad mengubah agama nenek moyang mereka, diubah menjadi ya agama yang Islam, agama baru. Sangat orang Arab zaman itu kan ya sangat menghormati nenek moyang. Nah, wahyu itu tadi, konsep wahyu itu ngajarin kepada kita petunjuk hidup tidak hanya bersumber dari akal manusia, tetapi juga hubungan Tuhan yang tercermin pada wahyu gitu Mas. Lalu Sudah cukup untuk podcast kali ini. Oke, mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan. Saya dan Mas Faiz merasa ini sangat banyak sekali kurangnya karena kita kurang berpengalaman, masih belajar juga, kurang berpengalaman dalam membuat podcast. Kesimpulan dari wahyu, wahyu bukan hanya isi pesan yang diterima para nabi, tetapi juga proses komunikasi
yang bersifat ilahi atau bersifat khusus. Dalam Al-Quran, wahyu menjadikan sarana Allah untuk membimbing para nabi untuk berdakwah agar menegakkan kalimat Allah. Kemudian kesimpulan dari nazala ini yaitu peristiwa pengiriman atau penurunan wahyu dari ranah ilahi ke ranah manusia, yaitu dari atas ke bawah. Kemudian semua hal yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bersifat umum, bukan hanya rizki, melainkan mungkin dari ilmu dan yang lainnya. Sedangkan Allah tetap berada di langit, sedangkan wahyu, hujan, malaikat, rizki, dan berbagai bentuk bantuan ilahi dikirim ke bumi sebagai penghubung antara dua alam tersebut, yaitu dari langit ke bumi. Jadi kesimpulan nazala itu sebagai itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.